Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebagai pemilik warung sembako, pasti ada aja teman-teman kesalahan yang sering aku lakukan sebagai pedagang, seperti merasa takut atau khawatir dalam menjalankan usaha sendiri. Padahal kalau misalnya kita fokus mau belajar dan berbenah diri, usaha apapun yang kita jalankan itu pasti bisa berkembang sesuai keinginan kita. Apalagi yang namanya berjualan, tentu saja ada untung ruginya. Kadang ramai pembeli, kadang juga sepi. Tapi ya seperti itulah teman-teman, lika-liku dalam perdagangan. Nah, ini suamiku udah berangkat kerja, sekarang gantian aku yang jaga warung. Biasanya kalau pagi suamiku yang buka warung, terus aku siapin bekal ya teman-teman, bekal atau sarapan. Nah, begitu suamiku udah berangkat, baru deh aku sarapan sambil jaga warung seperti ini. Buat teman-teman yang juga mau membuka usaha warung sembako, jangan takut untuk memulai atau membuka bisnis teman-teman sendiri. Karena kesuksesan dalam berdagang itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri dulu ya. Kita harus benar-benar mempunyai niat dan tekad yang bulat sebelum terjun ke dunia bisnis. Jadi biasanya kalau pagi-pagi warung aku tuh rame ya. Banyak ibu rumah tangga yang datang berbelanja di warung aku, anak sekolah juga. Sebelum mereka berangkat sekolah itu pasti mampir dulu beli bekal jajanan buat di sekolah nanti. Jadi kalau sekarang udah jam 9, warung aku itu sepi. Kalaupun ada yang datang itu biasanya para pekerja yang kerja itu mau beli roti atau minuman dingin gitu ya. Oh ya, jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, ada baiknya benar-benar dicari tahu dulu apa yang ingin teman-teman lakukan sebelum benar-benar terjun. Pikirkan dulu secara matang apakah bisnis yang teman-teman ingin geluti. Sebaiknya kalau mau memulai bisnis itu usahakan itu adalah hobi kalian atau minat kalian, sebab nantinya itu pasti akan ada masanya kita merasa jenuh atau bosan, terutama di saat-saat yang tidak menguntungkan. Jadi sebaiknya teman-teman cari tahu dulu ya, pelajari kira-kira bisnis apa yang teman-teman sukai. Nah, jadi kalau misalnya bisnisnya udah berjalan sesuai keinginan kita, pekerjaan apapun yang kita jalani itu akan terasa menyenangkan. Contohnya aku sendiri, karena memang aku itu hobinya berbelanja, suka pegang uang, dan suka nonton juga, nonton YouTube. Nah, jadilah seperti ini yang sekarang ya teman-teman. Aku memilih membuka usaha warung sembako, dan usaha yang aku jalankan ini sebelumnya aku cari informasinya di YouTube. Nah, sekarang gantian aku sharing ke teman-teman ilmu yang udah aku dapat, barangkali juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kita udah mencintai apa yang kita kerjakan, otomatis kita akan lebih mudah buat adaptasi, menyusun strategi, dan melakukan hal-hal positif lainnya dengan kreatif, karena udah ada rasa cinta terhadap bisnis kita sendiri. Jangan bilang ingin sukses jika kita tidak percaya kepada diri sendiri. Jadi sebelum teman-teman menekuni dunia bisnis, kita sebaiknya benar-benar yakin dulu bahwa kita itu pasti bisa sukses. Karena motivasi yang kuat itu akan mendorong kita untuk terus berkreasi dalam bisnis. Sama kayak aku ini, jadi bukan cuma sekedar jualan sembako, aku juga punya channel YouTube ya teman-teman. Dan ya aku cukup bangga dengan diri aku sendiri. Ini aku nggak ada maksud untuk pamer atau ria. Di sini aku cuman semacam mengapresiasi diri aku sendiri ya teman-teman. Jadi selain berpenghasilan di warung, juga aku bisa punya gaji dari YouTube. Meskipun nggak banyak, meskipun masih sedikit dan gajiannya juga belum tiap bulan, tapi ya aku merasa bangga aja gitu ya teman-teman. Dan semoga apa yang aku jalani sekarang ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Meskipun begitu, aku juga nggak over percaya diri teman-teman, karena itu juga nggak baik, ada batasnya juga. Kita harus bisa mengontrol diri dalam berbisnis. Yang pastinya kita harus punya keinginan untuk terus belajar dan beradaptasi sambil pelan-pelan meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Biasanya nih teman-teman yang mau memulai usaha itu
apa ya, kayak merasa tidak percaya diri untuk memulai bisnis dari kecil atau dari awal. Padahal sebenarnya banyak loh teman-teman contoh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang kalian lihat besar itu juga dulunya tuh kecil. Jadi ini dia omset aku di pagi ini. Alhamdulillah ini baru berapa ya? Sekitar 300 atau 400. Masih ada juga di laci tapi kusut ya, belum aku rapikan. Ini yang udah aku rapikan. Jadi memang waktu senggangnya waktu senggangnya pedagang itu ya pasti gitu, kalau nggak rapiin warung, rapiin uang. Ya jadi seperti ini teman-teman aktivitas aku, nggak terlalu sibuk sih, karena kalau untuk cucian juga pakai mesin cuci, nanti sisa dijemur aja. Untuk lipatan baju juga biasanya aku nungguin Pak suami pulang baru deh aku lipat supaya ada yang jaga warung ya, soalnya capek juga kalau misalnya dikit-dikit berdiri. Aku tuh kepinginnya melakukan pekerjaan itu santai aja teman-teman. Kalau kita udah cinta dengan pekerjaan kita itu nggak menutup kemungkinan bisnis kecil itu akan pelan-pelan bergerak dan tumbuh menjadi bisnis yang menjanjikan. Oh ya, buat teman-teman yang udah memiliki pekerjaan terus kepingin memiliki usaha juga itu di sini aku nggak bilang berwirausaha harus meninggalkan pekerjaan kantor ya teman-teman. Jadi enggak. Kalau misalnya teman-teman ada rezeki, bisa ya teman-teman membuka usaha dengan modal dari kas atau uang pribadi teman-teman. Jadi manfaatkan gaji pokok yang teman-teman terima sebagai sumber modal atau sumber dana ketika teman-teman ingin memulai bisnis. Tapi yang pastinya fokus kalian mungkin akan terbagi. Jadi sebaiknya teman-teman yang udah memiliki pekerjaan tapi mau juga memiliki penghasilan tambahan, ya sebaiknya percayakan usaha kalian ke orang-orang terdekat, misalnya pasangan kalian, anak atau saudara yang memang bisa dijaga amanahnya ya. Saat menjalani usaha tentu kita ingin bisnis yang kita jalankan itu bisa semakin berkembang dan bertahan lama. Peluang bisnis yang bisa kita pilih untuk usaha jangka panjang ya salah satunya membuka usaha warung sembako. Karena seperti yang kita tahu yang namanya sembako itu kan merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Seperti yang kita tahu juga setiap hari kan masyarakat pastinya memiliki kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, mie instan, dan produk lainnya. Jadi nggak hanya kelas menengah ke bawah aja yang suka berbelanja di warung sembako, tapi kebutuhan sembako juga banyak diperlukan oleh konsumen menengah ke atas. Awalnya aku juga sempat ragu teman-teman membuka usaha warung sembako di perumahan aku ini karena hampir jarang aku lihat ada tetangga aku yang kayak semacam kumpul-kumpul. Mereka itu tipikal orang yang semuanya pada sibuk bekerja. Kalaupun udah di rumah ya di rumah aja, jarang keluar-keluar. Tapi ternyata aku salah ya teman-teman, karena alhamdulillahnya tetangga di sekitar perumahan aku ini tuh pada antusias, senang ketika ada warung yang buka di perumahan ini. Karena memang di perumahan aku ini tuh bisa dibilang cuman aku sendiri yang berani membuka warung. Sebenarnya ada yang buka warung sembako kecil-kecilan, tapi beliau itu lebih fokus ke makanan jadi. Jadi dengan adanya aku jualan seperti ini itu memudahkan mereka ketika ingin membeli kebutuhan-kebutuhan seperti deterjen, tisu, beras, dan segala macamnya itu. Alhamdulillah rata-rata meskipun rumahnya gede itu mau juga kok teman-teman berbelanja di warung tetangga. Jadi yang aku jual di warung aku itu benar-benar kayak kebutuhan customer aku ya. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang tanya kenapa aku nggak jual beras literan. Yang aku jual itu cuma beras 5 kilo karena memang kebutuhan dari pelanggan aku seperti itu teman-teman. Mereka sukanya beras yang kemasan. Jadi buat teman-teman yang mau membuka usaha warung sembako sebenarnya nggak usah bingung lagi ya ketika mencari konsumen, karena apa yang kita jual itu udah merupakan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi tugas kita gimana caranya kalau misalnya udah membuka usaha warung sembako, yaitu kita harus membuat para pelanggan itu senang berbelanja di warung kita jaga hubungan baik dan juga kebersihan warung sembako.
Enaknya juga kalau misalnya kita membuka usaha warung sembako itu karena nggak mengenal musim ya, baik itu momen lebaran, tahun baru atau hari Natal, ya yang namanya warung sembako itu pasti akan tetap didatangi oleh pelanggan. Membuka usaha warung sembako juga sebenarnya modalnya cukup terjangkau teman-teman. Jadi kalau misalnya modal teman-teman terbatas ya udah teman-teman buka di rumah aja, bisa di halaman rumah atau di teras rumah. Jadi kita nggak perlu sewa tempat lagi. Yang namanya jualan warung sembako itu nggak sekedar fokus menawarkan produk jualan aja teman-teman, tapi kita juga perlu memberikan pelayanan terbaik supaya konsumen itu mau terus berbelanja di warung kita. Jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha, mari kita usaha dari sekarang ya, karena dengan berwirausaha kita akan mencukupi atau mensejahterakan hidup kita untuk mencari penghasilan dan juga dapat menambah pengalaman berwirausaha. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.